hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar. Oke, sekarang Memida ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Mas Arjuna dipimpin doa. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Kemudian selanjutnya Memida akan mengabsen kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat, nggih. Semua dalam keadaan sehat dan kuat. Semuanya masuk, tidak ada yang absen. Kemudian selanjutnya Memida akan menyampaikan sedikit tentang konsep tanggung jawab dan kerja keras. Minggu kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang kerja keras dan tanggung jawab. Coba Memida ingin tahu, apakah kalian masih ingat pembahasan kita kemarin? Coba, Mbak Laila, silahkan disampaikan tentang kerja keras. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya tentang tanggung jawab. Oke, Mas Radit, silahkan dijawab tentang tanggung jawab. Oke, itu adalah sedikit penyampaian dari teman kalian atau pemahaman dari teman kalian tentang kerja keras dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya, Memida akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus kita capai setelah kita mempelajari materi tentang kerja keras dan tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian nanti mengamati gambar yang Memida sampaikan, kalian bisa memiliki rasa tanggung jawab, bisa mempertahankan keimanan bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah mengamati gambar yang nanti akan Memida sampaikan, kalian bisa membiasakan diri, bisa membiasakan untuk bersikap kerja keras dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah kalian melakukan diskusi dengan kelompok kalian atas kasus yang kalian angkat, maka kalian bisa menganalisis konsep kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat luas. Kemudian, tujuan pembelajaran yang keempat adalah setelah nanti ada sesi tanya jawab tentang masalah yang kalian angkat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, kalian bisa mengevaluasi konsep perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kelima adalah setelah kalian nanti berdiskusi dengan kelompok kalian bisa menyajikan dan mempresentasikan dalam bentuk infografis tentang konsep kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran yang paling penting di sini adalah tujuan pembelajaran yang keenam, yaitu kalian mampu menyimpulkan konsep perilaku tanggung jawab dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Kemudian kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah Memida menyampaikan tujuan pembelajaran, ada yang ditanyakan mungkin? Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham, ya. Kemudian selanjutnya Memida akan membagi kelompok. Di sini ada 35 siswa, satu kelompok ada 5 siswa. Kemudian berarti di kelas ini ada 7 kelompok, okay? Jadi 35 siswa dibagi menjadi 7 kelompok, maka satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Oke, alhamdulillah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian sekarang Memida akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya LKPD ini berisi tentang hal-hal atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam proses pembelajaran kita kali ini. Saya bagi satu persatu, setiap siswa mendapatkan satu LKPD. Oke, sudah selesai untuk pembagian LKPD-nya, maka Memida akan menyampaikan metode pembelajaran kita kali ini.
Dari awal tadi Memida sudah sampaikan bahwa Memida akan menyediakan gambar tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kalian nanti bisa mencari isu atau permasalahan yang muncul di masyarakat terkait kerja keras dan tanggung jawab. Nah, metode kita disebut dengan problem based learning, yaitu nanti langkah-langkahnya yang pertama adalah mengamati gambar dan video pembelajaran. Yang kedua adalah nanti kalian bisa berdiskusi bersama dengan kelompok kalian untuk mencari isu atau permasalahan yang terkait dengan gambar yang sudah Memida sampaikan, yaitu tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian setelah itu kalian mencari data untuk memverifikasi masalah yang kalian usung atau yang kalian angkat. Kemudian kalian bisa memberikan solusi atas masalah tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah kalian nanti ada waktu untuk tanya jawab dengan kelompok yang lain terkait dengan masalah yang diangkat. Apakah solusi yang kalian berikan itu sudah tepat ataukah belum? Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian bisa menyimpulkan konsep dan ruang lingkup tentang kerja keras dan tanggung jawab. Yang selanjutnya kalian bisa menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang konsep kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya itu adalah langkah-langkah kita dalam proses pembelajaran problem based learning kali ini. Kemudian sekarang silahkan kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian masing-masing dan ikuti langkah-langkah yang sudah tertera di dalam LKPD yang sudah Memida sampaikan. Untuk diskusi kita kali ini saya beri waktu sekitar 30 menit ya. Semoga waktu itu cukup untuk kalian berdiskusi tentang kerja keras dan tanggung jawab. Alhamdulillah kalian sudah selesai diskusinya. 30 menit tak terasa sudah kita lalui untuk berdiskusi tentang masalah atau isu yang kalian angkat terkait dengan konsep kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian jika sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, silahkan perwakilan dari kelompok kalian untuk maju kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Satu kelompok boleh diwakili oleh 2 atau 3 orang siswa. Oke, silahkan dimulai dari kelompok 1. Alhamdulillah kita sudah selesai mempresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kemudian setelah ini Memida akan menyampaikan secara singkat terkait kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras secara bahasa artinya adalah sungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang dicita-citakan. Kemudian hikmah kerja keras. Hikmah kerja keras yang bisa kita petik adalah yang pertama, kita mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri kita dari kerendahan dan kehinaan akibat meminta-minta karena tidak mau bekerja keras tadi. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pribadi yang mandiri. Yang keempat, mampu meraih dan mewujudkan cita-cita atau harapan yang kalian inginkan. Kemudian yang kelima adalah menjadi pribadi yang disenangi dan dipercaya oleh sesama manusia. Itu adalah sedikit tentang kerja keras. Kemudian yang bisa Memida simpulkan tentang tanggung jawab hasil dari diskusi kalian tadi adalah tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban, dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan tersebut. Kemudian dari rasa tanggung jawab yang kuat, maka akan muncul hikmahnya. Adapun hikmah tanggung jawab adalah yang pertama,
akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah orang lain akan mudah menaruh respek kepada kita karena kita memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, dengan jiwa yang bertanggung jawab, maka kalian semuanya akan cocok menjadi seorang pemimpin. Demikian kesimpulan sedikit dari Memhida terkait pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kerja keras dan tanggung jawab. Alhamdulillah, setelah serangkaian proses kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah karena kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya silahkan untuk pertemuan selanjutnya kalian mempelajari materi tentang qadha dan qadar. Nanti di pertemuan selanjutnya kita kaitkan antara kerja keras tanggung jawab dengan iman kepada qadha dan qadar. Oke, sekarang silahkan dipimpin untuk berdoa Mas Arjuna untuk menutup proses pembelajaran kita kali ini. Mas Arjuna, silahkan dipimpin untuk berdoa. Amin. Alhamdulillah, puji syukur sekali kita haturkan kepada Allah ya. Proses pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Semoga yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita karena kita memiliki sikap tanggung jawab dan kerja keras. Demikian dari Memhida, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.